Nah, di sini jadi untuk praktikum program studi biologi seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui ya, bahwa kami melakukan pelaksanaan praktikum itu dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi mitra yang tersebar di seluruh wilayah UT daerah kami, yaitu ada di 39 UT daerah, yang semuanya itu kami sediakan mitra praktikumnya. Nah, untuk di semester ini, di 2 semester ini Bapak Ibu, jadi ada 10 mata kuliah berpraktikum dan 1 mata kuliah praktikum. Jadi total untuk mata kuliah yang ada praktikum di program studi biologi itu ada 11 mata kuliah. Nah, untuk pelaksanaan praktikum sendiri itu di semester 1 itu kami sudah ada pelaksanaan praktikumnya, yaitu untuk semester 1 ada praktikum struktur hewan, semester 2 itu praktikum struktur dan perkembangan tumbuhan, embriologi hewan, ekologi, serta sistematika tumbuhan. Semester 3 itu ada praktikum sistematika hewan. Keseluruhan ini adalah mata kuliah berpraktikum, jadi komponen nilainya itu juga ada teorinya Bapak Ibu. Kemudian untuk semester 3 itu juga ada fisiologi tumbuhan serta praktikum biokimia. Jadi satu-satunya mata kuliah yang praktikum berdiri sendiri itu hanya praktikum biokimia. Kalau yang sebelumnya itu ada 14 mata kuliah praktikum kami itu keseluruhan adalah mata kuliah praktikum. Namun di perubahan kurikulum ini kami hanya menyelenggarakan kami ini ya Bapak Ibu, kami rombak untuk kurikulumnya jadi ada 10 mata kuliah berpraktikum dan 1 mata kuliah praktikum. Di semester 4 itu ada praktikum fisiologi hewan, praktikum genetika, dan praktikum mikrobiologi. Jadi secara aturan di UT kami memang menyelesaikan kompetensi praktikum itu sampai di semester 4. Karena di semester 5 dan 6-nya itu agar tidak terkonversi untuk MBKM ya Bapak Ibu. Nah, untuk sebaran mata kuliah praktikum ini variasi mahasiswanya heterogen Bapak Ibu. Jadi mungkin tidak sama dengan karakteristik mahasiswa di tempat Bapak Ibu, di instansi Bapak Ibu. Misalkan di semester 1 itu struktur hewan, semester 1 itu semuanya mahasiswa semester 1 itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami itu ada mahasiswa RPL juga, jadi memungkinkan juga untuk mahasiswa yang mengambil struktur hewan itu karakteristiknya tidak hanya mahasiswa di semester 1, namun mahasiswa RPL yang berada di semester 3 misalkan itu juga diperbolehkan mengambil mata kuliah ini. Jadi untuk karakteristik mahasiswa kami di setiap semesternya itu heterogen ya Bapak Ibu, izin menyampaikan. Jadi mungkin informasi ataupun kedalaman materi yang didapatkan oleh masing mahasiswa juga kemungkinan heterogen tergantung juga dari tingkat semester masing-masing mahasiswa. Namun untuk persyaratannya itu kami harapkan semua mahasiswa itu sudah terpenuhi bahwa setiap mahasiswa RPL yang mengambil mata kuliah misalkan praktikum biokimia, mahasiswa tersebut itu sudah harus mengambil registrasi teori biokimianya. Jadi untuk mata kuliah teorinya mahasiswa diwajibkan sudah harus menempuh teorinya terlebih dahulu baru mengikuti praktikumnya. Untuk 10 mata kuliah lainnya itu adalah mata kuliah berpraktikum sehingga mahasiswa itu menerima mata kuliah teori bersamaan dengan mata kuliah praktikumnya Bapak Ibu karena merupakan mata kuliah berpraktikum. Ini merupakan unsur penilaian untuk mata kuliah praktikum. Jadi nilai akhir mata kuliah praktikum yaitu praktikum biokimia itu didapatkan dari 10% dari kuis awal praktikum, 45% dari laporan sementara, dan 45% dari laporan akhir praktikum serta postes. Jadi perbedaannya di sini Bapak Ibu nanti akan dijelaskan lebih detail pada laman si layar bahwa kalau di semester sebelumnya itu Bapak Ibu instruktur berkewajiban melakukan penilaian di 3 aktivitas ya Bapak Ibu. Namun di semester ini itu kami
bisa merangkumnya itu di 2 aktivitas, yaitu melakukan penilaian di laporan sementaranya ada di aktivitas 7 dan laporan akhir beserta post-testnya itu di aktivitas 8. Yang sebelumnya itu post-test itu terpisah dengan laporan akhir praktikum. Namun untuk meminimalkan ini ya Bapak Ibu, kesalahan entry nilainya, jadi laporan akhir praktikum dan post-test itu kita jadikan satu di aktivitas 8. Jadi persentase baik itu kuis awal praktikum, laporan sementara maupun laporan akhir 10, 45 dan 45 itu diabaikan saja Bapak Ibu karena persentase ini nanti akan ditarik atau diformatkan secara sistem. Jadi nanti sistem yang akan memproporsikan masing-masing sesuai dengan persentasenya. Jadi Bapak Ibu nanti hanya melakukan untuk kuis itu dilakukan penilaian secara otomatis oleh sistem, jadi tidak perlu dilakukan penilaian. Bapak Ibu mohon bantuan saja disampaikan ke mahasiswa untuk mengerjakan kuis di laman Silayar sebelum praktikum dimulai. Nah, kemudian untuk di laporan sementara, Bapak Ibu juga tidak perlu memperhatikan 45% ini. Jadi Bapak Ibu melakukan penilaian sesuai dengan keterampilan pelaksanaan praktikum. Jadi untuk range-nya itu antara 0 sampai 100. Jadi bukan misalkan mahasiswa nilainya 100 misalkan, nanti Bapak Ibu menginputkan 45, tidak seperti itu. Silakan menginputkan nilai pelaksanaan praktikum mahasiswa itu sesuai range antara 0 sampai 100 tanpa memperhatikan persentase yang 45. Kemudian untuk laporan akhir praktikum juga seperti itu Bapak Ibu menginputkan nilai akhir laporan praktikum ditambahkan nilai post-testnya. Nah, di sini mungkin mohon maaf karena kami harus memasukkan komponen post-test juga, jadi di laporan akhir ini kami memberikan kontribusi nilainya, cara penilaiannya seperti berikut Bapak Ibu. Jadi nilai yang diinputkan di tugas kedua di sesi ke-8 laporan akhir praktikum itu adalah terdiri dari 20% post-test dan 80% laporan akhir praktikum. Sehingga penjumlahan dari nilai post-test dan laporan akhir praktikum ini itulah nilai yang diinputkan di laman Silayar di tugas 2-nya. Untuk format penilaiannya ini kami juga sudah kami lampirkan di sesi ke-8 Bapak Ibu, nanti bisa diakses di laman Silayar masing-masing. Jadi untuk mata kuliah praktikum ini kami hanya ada satu, yaitu praktikum biokimia. Itu merupakan mata kuliah tanpa UAS karena teorinya itu terpisah ya Bapak Ibu. Jadi mata kuliah ini 100% nilainya itu diambil dari nilai akhir praktikum mata kuliah tersebut. Jadi nilai akhir praktikum mata kuliahnya ini nanti dari sistem Silayar itu akan mengakumulasikan dari 10% nilai kuisnya, dari 40% laporan sementaranya, serta 45% dari laporan akhir serta post-testnya, begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk 10 mata kuliah yang berpraktikum, untuk komponen penilaiannya, untuk nilai akhir mata kuliah tersebut, itu ada nilai akhir dari pembelajaran teorinya, itu di tutorial online itu 24%. Kemudian nilai akhir praktikumnya itu 36% dan nilai akhir UAS-nya itu 40%. Jadi mata kuliah berpraktikum ini misalkan ada mahasiswa yang tanya, Bapak Ibu ya, nilai akhir praktikumnya bagus. Ternyata nilai akhir mata kuliah berpraktikumnya itu misalkan tidak lulus, itu karena ada kontribusi nilai lainnya, yaitu masih ada nilai akhir tuton, serta yang paling besar adalah nilai akhir UAS, hampir 11-12 dengan nilai akhir praktikum. Jadi di sini Bapak Ibu, instruktur hanya memperhatikan penilaian di instruktur saja, yaitu di nilai akhir praktikumnya. Jadi sama ya Bapak Ibu, kami di Silayar itu tidak memberlakukan berbeda, baik itu mata kuliah praktikum atau berpraktikum, karena nanti penarikan nilainya itu secara sistem. Jadi sama untuk kuis awal nanti ditarik secara sistem itu 10% dan penilaiannya juga dilakukan secara otomatis oleh sistem.
Kemudian untuk laporan sementara, mahasiswa mengunggah laporan sementara, Bapak Ibu instruktur itu melakukan penilaian keterampilan mahasiswa. Nanti untuk range nilainya antara 0 sampai 100, nanti sistem yang akan menarik 45%-nya terhadap nilai akhir. Kemudian untuk laporan akhir praktikum sama juga Bapak Ibu, nilai yang diinput di tugas 2 atau di laporan akhir praktikum adalah nilai yang sudah ditambahkan dengan post-test, yaitu 20% post-test dan 80% laporan akhir praktikum, dengan range-nya antara 0 sampai 100. Proporsi 45%-nya nanti ditarik secara sistem, akan mendapatkan nilai akhir praktikum yang akan kami tarik dari laman si layar. Jadi untuk mata kuliah berpraktikum ini ada kontribusi nilai-nilai yang lain. Jadi ada nilai akhir tutorial online, juga nilai akhir UAS-nya sejumlah 40%. Jadi untuk persentase nilainya itu dilakukan oleh sistem. Jika nilai tidak lulus, untuk pada mata kuliah yang berpraktikum, jika nilai akhir tidak lulus, maka nanti baik teori maupun praktikumnya mahasiswa harus mengulang meregistrasi lagi ya Bapak Ibu. Jadi mungkin informasi ini perlu kami sampaikan juga, barangkali ada mahasiswa yang bertanya kadang Bapak karena kesempatan ketemu dengan instruktur, mahasiswa juga kadang ada yang menanya terkait proporsi nilainya. Untuk waktunya Bapak Ibu, seperti yang kami sampaikan sebelum-sebelumnya, jadi kami mohon maaf dan mohon bantuannya bisa memfasilitasi mahasiswa kami karena kondisi sebagian besar mahasiswa itu bekerja dan mayoritas bekerja itu di hari aktif Senin sampai Jumat. Jadi kami mohon maaf, kami mungkin selama pelaksanaan praktikum mahasiswa biologi mengganggu waktu Sabtu Minggunya Bapak Ibu. Jadi pelaksanaan praktikumnya kami menghimbau bisa dilaksanakan di hari Sabtu dan Minggu atau tentunya tidak mengganggu kegiatan praktikum mahasiswa reguler di instansi Bapak Ibu. Nah, ini mohon izin menyampaikan simulasi ininya ya Bapak Ibu waktu pelaksanaan praktikumnya. Jadi untuk kegiatan praktikum mudah-mudahan semua Bapak Ibu instruktur telah menerima bahan ajar karena kita semua mengacu pada bahan ajar praktikum yang kami ataupun PJ Praktik di UT daerah kirimkan ke Bapak Ibu instruktur di masing-masing instansi. Untuk alat dan bahan itu bisa dimodif ya Bapak Ibu sesuai dengan ketersediaan alat dan bahan yang ada di mitra. Namun diharapkan untuk modifikasi itu tidak mengurangi kompetensi yang telah ditetapkan. Jadi untuk kegiatan praktikumnya mungkin tetap disesuaikan, untuk alat bahannya bisa dimodifikasi. Kemudian untuk waktunya, jadi setiap mata kuliah praktikum itu dilaksanakan maksimal 4 kali pertemuan untuk ketentuan di program studi biologi. Jadi ada 4 sesi, di masing-masing sesinya itu alokasinya 3 jam Bapak Ibu. Jadi sebagai contoh misalkan praktikum struktur hewan itu di sesi 1 dan sesi 2 itu dilaksanakan di hari pertama, sesi 3 dan sesi 4 itu dilaksanakan di hari kedua, begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya, kami merencanakan secara kalender itu pelaksanaan praktikum itu sudah bisa dimulai mulai tanggal 28 Maret sampai 14 Juni. Jadi mohon maaf apabila Bapak Ibu yang sudah melaksanakan praktikum, namun kami baru bisa menyelenggarakan penyamaan persepsinya hari ini. Mohon maaf, mudah-mudahan informasi ini tidak ini ya Bapak Ibu tidak nanti bisa digunakan untuk di pertemuan berikutnya. Kemudian untuk unggah laporan praktikum, itu batas akhir mahasiswa bisa mengakses laman
Silayar itu di 28 Juni 2026. Sehingga di pelaksanaan praktikumnya sendiri, kami mengharapkan sudah selesai untuk pelaksanaan praktikum itu di 14 Juni 2026. Dengan pertimbangan ada spare waktu 2 minggu, itu bisa digunakan mahasiswa untuk menyiapkan laporan praktikumnya. Karena kadang teman-teman mahasiswa itu ada yang ini ya Bapak Ibu membutuhkan waktu lebih lama dalam menyiapkan laporan praktikumnya karena kesibukan di tempat kerja masing-masing, sehingga dengan pertimbangan 2 minggu ini kami harapkan mahasiswa bisa memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan laporan praktikumnya di di mata kuliah yang terakhir dilaksanakan. Jadi di sini kami informasikan, Bapak Ibu bisa menginformasikan kepada mahasiswa. Mungkin diberi waktu maksimal 2 minggu setelah pelaksanaan praktikum di sesi 4, mahasiswa itu bisa mengupload laporannya di laman Silayar, gitu Bapak Ibu. Jadi mahasiswa tidak harus menunggu di tanggal 28, tapi bisa dicicil pengerjaan laporan praktikumnya maksimal 2 minggu setelah selesai sesi 4 mata kuliah praktikumnya. Kemudian untuk aplikasi Silayar nanti secara lebih jelas akan disampaikan oleh Bu Naila. Di sini yang perlu poin-poin yang perlu saya sampaikan adalah untuk loginnya menggunakan ID instruktur yang sudah Bapak Ibu terima ya. Mudah-mudahan semuanya sudah menerima dari Bapak Ibu di UT daerah. Kemudian passwordnya itu dengan menggunakan tanggal, bulan, tahun ditulis lengkap. Kemudian di laman Silayar itu kami menyediakan 8 sesi Bapak Ibu sesuai dengan peruntukan, ada pendahuluan, ada kuis dan lain sebagainya. Namun untuk pelaksanaan praktikumnya itu Bapak Ibu bisa mengisi materinya. Jadi dari materi yang Bapak Ibu sampaikan baik itu di sesi 1 atau sesi 2, sesi 3 dan sesi 4 itu bisa Bapak Ibu lampirkan, upload materinya itu di aktivitas 3 sampai aktivitas 6 ya Bapak Ibu. Jadi dari 4 sesi itu di laman Silayar, 4 sesi praktikum, pelaksanaan praktikum di laboratorium, itu tersedia di laman Silayar ada di aktivitas 3 dan aktivitas 6. Apa saja yang ada di sesi Silayar? Yang pertama aktivitas 1 itu kami menyediakan panduan praktikum mahasiswa. Jadi apabila ada mahasiswa yang menanyakan panduan praktikum, mungkin Bapak Ibu bisa membantu menyampaikan bahwa panduan praktikum itu sudah tersedia di aktivitas 1 laman Silayar. Kemudian untuk kuis itu disediakan di aktivitas 2, mahasiswa diharapkan sudah menyelesaikan kuis sebelum pelaksanaan praktikumnya. Jadi kuis ini tidak perlu dinilai karena akan dinilai secara sistem. Kemudian di aktivitas 3 sampai aktivitas 6 itu merupakan pelaksanaan praktikumnya selama 4 sesi. Jadi di sini Bapak Ibu di sesi aktivitas 3 sampai aktivitas 6 ini Bapak Ibu diminta untuk mengupload materi yang disampaikan apabila ada ya Bapak Ibu. Biasanya di awal pertemuan Bapak Ibu menyampaikan materi, itu silakan di-upload di aktivitas 3 dan sampai aktivitas 6. Kemudian di aktivitas 7 di sini Bapak Ibu sudah mulai melakukan penilaian ya. Jadi untuk tugas mahasiswa dimulai di aktivitas 7 ini, mahasiswa mengupload laporan sementara dari hasil pengamatan itu Bapak Ibu instruktur itu melakukan penilaian ini ya keterampilan praktikum mahasiswanya. Kemudian di aktivitas 8 itu mahasiswa mengupload laporan akhir praktikumnya dan kami sudah sampaikan juga kepada mahasiswa untuk jawaban post-test itu juga dilampirkan sebagai lampiran laporan akhir mahasiswa. Nah, di sini Bapak Ibu mohon untuk melakukan penilaian berupa penilaian laporan akhir 80% dan penilaian jawaban post-testnya itu 20%. Jadi yang diinput adalah nilai akhir yang sudah dijumlahkan ya Bu ya, dari 20% post-testnya, 80% laporan akhir mahasiswanya. Nah, di sini
untuk uraian kami tadi sudah kami sampaikan juga ya Bapak Ibu, barangkali ada Bapak Ibu instruktur yang tidak bisa hadir di kegiatan siang ini. Jadi yang pertama Bapak Ibu di sesi pendahuluan itu Bapak Ibu instruktur diminta untuk mengisi data nama dan email instruktur. Kemudian di aktivitas 2 itu tidak di sini untuk hanya diketahui saja bahwa mahasiswa mengerjakan kuis praktikum. Jadi untuk penilaiannya itu sudah dilakukan secara sistem. Untuk aktivitas 3 sampai aktivitas 6 yang merupakan aktivitas kegiatan praktikumnya, Bapak Ibu dimohon untuk mengisi judul kegiatan praktikumnya apa, kemudian melakukan pengaturan kehadiran mahasiswa. Jadi dari kehadiran mahasiswa ini jika Bapak Ibu melakukan eh, presensi mahasiswa melalui laman si layar, nanti yang dilaporkan di laman tutorial itu bisa Bapak Ibu ambil dari laman si layar saja. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu lebih nyaman menggunakan manual tanda tangan basah dari mahasiswa, itu kami juga sudah menyediakan Bapak Ibu bisa mendownload dari laman tutorial untuk daftar peserta praktikumnya. Nanti akan lebih detail akan dijelaskan oleh Bu Naila. Kemudian Bapak Ibu juga mohon dapat mengunggah materi praktikum di aktivitas 3 dan aktivitas sampai aktivitas 6 ini. Kemudian apabila Bapak Ibu ada menyampaikan video atau hal pendukung lainnya, itu Bapak Ibu bisa mengunggah materinya di laman si layar juga di aktivitas 3 sampai aktivitas 6. Dan apabila Bapak Ibu tidak menyediakan WA group, mohon berkenan jika ada mahasiswa yang menanyakan terkait praktikum di kolom diskusi di laman si layar, mohon berkenan untuk dijawab oleh Bapak Ibu instruktur. Nah, di sini aktivitas 7 seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu mulai melakukan penilaian laporan sementara, dan di aktivitas 8 melakukan penilaian laporan akhir beserta laporan post-testnya. Untuk formatnya sudah kami sediakan di laman si layar juga Bapak Ibu. Nah, ini untuk diketahui saja Bapak Ibu untuk tugas mahasiswa, dan hal ini juga sudah kami sampaikan pada saat sosialisasi ke mahasiswa bahwa mahasiswa itu bisa mengetahui tata tertib praktikumnya seperti apa, ratnya seperti apa, kemudian formatnya seperti apa, itu ada di aktivitas 1, ada di pendahuluan. Kemudian di aktivitas 2 mahasiswa mengerjakan kuis, di aktivitas 3 sampai 6 itu mahasiswa itu melakukan konfirmasi presensi ke instruktur apabila melakukan presensi melalui laman si layar. Kemudian aktivitas 7 mahasiswa mengunggah laporan sementara, dan aktivitas 8 mahasiswa mengunggah laporan akhir beserta lampiran jawaban post-test. Nah, selain laman si layar, untuk laporan pelaksanaan praktikumnya itu nanti diunggah di laman tutorial.ut.ac.id. Jadi pelaksanaan praktikumnya itu dibantu oleh silayar.ut.ac.id. Namun untuk laporan pelaksanaan praktikumnya dari Bapak Ibu itu diunggah di tutorial.ut.ac.id. Untuk masuknya sama ya Bapak Ibu, menggunakan ID beserta format passwordnya di tanggal, bulan, dan tahun lahir. Untuk laporan yang diunggah itu berupa rekap nilai praktikum yang sudah ditandatangani. Jadi rekap nilai ini bisa Bapak Ibu download dari si layar ataupun hard file untuk ditandatangani oleh mahasiswa. Bapak Ibu bisa mendownload dari laman tutorial. Sudah tersedia beserta nama mahasiswanya. Kemudian untuk berikutnya yang perlu dilampirkan adalah RAT dan SAT. Untuk RAT itu Bapak Ibu bisa mengakses di laman si layar juga, sudah kami sediakan di sesi pendahuluan. Jadi untuk RAT tinggal di-download untuk dilampirkan. Namun mohon maaf untuk SAT karena karakteristik kegiatan praktikumnya itu bersifat modifikasi sesuai dengan masing-masing mitra. Jadi untuk SAT-nya mohon dibantu dibuatkan SAT sederhana saja untuk dilampirkan juga. Kemudian untuk catatan pertemuan praktikum, untuk formatnya nanti kami lampirkan Bapak Ibu. Jangan lupa juga untuk melakukan dokumentasi pada saat pembimbingan praktikum. Kemudian
ini jika diperlukan ya Bapak Ibu, jika ada tanda terima tugas bisa juga disampaikan juga. Kemudian daftar hadir mahasiswa. Jadi daftar hadir mahasiswa yang sudah ditandatangani ini bisa diambil dari laman si layar ataupun hard file yang sudah ditandatangani oleh mahasiswa yang Bapak Ibu bisa mengeprint dari laman tutorial.ut.ac.id. Untuk format laporan praktikum, Bapak Ibu, kami menyampaikan format secara garis besar saja. Namun apabila Bapak Ibu instruktur nanti mempunyai ketentuan tersendiri, itu dipersilahkan. Jadi kami juga sudah menyampaikan kepada mahasiswa untuk format umum seperti yang kami sampaikan ini. Namun jika ada karakteristik khusus dari masing-masing instruktur disesuaikan dengan mata kuliah praktikumnya itu dipersilahkan. Jadi ada cover laporannya, kemudian ada lembar pengesahan. Mohon izin juga Bapak Ibu, di lembar pengesahan ini kami juga menyampaikan kepada mahasiswa karena keterbatasan pertemuan dengan Bapak Ibu instruktur dan juga keterjangkauan mahasiswa yang mungkin ada yang tinggal di wilayah yang berbeda dari institusi mitranya, sehingga kami menyampaikan kepada mahasiswa di sesi pertama praktikum itu mahasiswa diperbolehkan membawa lembar pengesahan untuk ditandatangani oleh Bapak Ibu instruktur jika berkenan, atau Bapak Ibu boleh menyediakan prosedur tersendiri bagaimana untuk tanda tangan lembar pengesahannya, karena kami harapkan lembar laporan akhir praktikum yang diunggah di tugas laporan akhir itu adalah laporan akhir yang sudah ditandatangani oleh Bapak Ibu instruktur. Jadi mohon maaf apabila di sesi pertemuan pertama itu mahasiswa ada yang sudah membawa lembar pengesahannya. Kemudian untuk isi laporan praktikum itu ada judul kegiatan praktikum, kemudian pendahuluan, ada latar belakang beserta tujuan praktikum, ada tinjauan pustaka bila diperlukan ya Bapak Ibu, kemudian alat bahan dan prosedur kerja, hasil pengamatan dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Nah, di sini pada bagian alat, bahan, prosedur kerja, hasil pengamatan dan pembahasan itu dari ketentuan kami itu diwajibkan ditulis tangan. Namun jika ada pertimbangan tersendiri dari Bapak Ibu, jika ada ketentuan tambahan itu dipersilahkan kami mengikuti ketentuan dari Bapak Ibu instruktur. Untuk lampirannya itu kami menggunakan lampiran itu lembar pengamatan atau laporan sementaranya. Kemudian dilampirkan juga jawaban post-test dari jawaban post-test mahasiswanya dilampirkan juga. Nah, ini beberapa list lokasi praktikum kami yang tersebar di 38, untuk saat ini ada di 38 UT daerah ya Bapak Ibu, dan ada juga beberapa mitra, ada beberapa UT daerah yang kami penyelenggaraan praktikumnya itu ada di 2 mitra seperti di Bogor, kemudian di Jakarta, di Yogyakarta, di Malang, itu kami pelaksanaan praktikumnya ada di 2 mitra. Kalau tidak salah ada tambahan di Bandung juga. Jadi ada yang sebarannya 1 UT daerah di 1 mitra, ada juga yang 1 UT daerah 2 mitra. Mungkin itu yang kami sampaikan Bapak Ibu terkait penyamaan persepsi untuk pelaksanaan praktikum di semester ini. Nanti jika ada hal yang perlu didiskusikan, mungkin bisa disampaikan di sesi diskusi ya Bapak Ibu. Karena sesi berikutnya kita masuk ke sesi penyegaran laman si layar dan laman tutorial terlebih dahulu. Mungkin dari itu saya cukupkan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Rani. Silakan Mbak Rani, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ut atas pemaparannya. Berikutnya penjelasan mengenai aplikasi si layar yang akan disampaikan oleh Ibu Naila Insani Alifia, MSI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rani atas waktu yang diberikan. Mohon izin Bapak Ibu untuk share screen terlebih dahulu.
Baik, Bapak Ibu mohon izin. Semoga sudah terlihat slide yang saya tampilkan. Mohon izin kepada yang terhormat Ibu Ketua Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, Ibu Elizabeth Novi. Yang terhormat Bapak Ibu Instruktur Praktikum di seluruh mitra perguruan tinggi di seluruh daerah. Yang terhormat Bapak Ibu Manajer Pembelajaran UT Daerah, dan yang terhormat Bapak Ibu dosen Program Studi Biologi FSTUT yang hadir pada kegiatan hari ini. Mohon izin Bapak Ibu untuk menjelaskan atau sedikit penyegaran begitu terkait dengan aplikasi praktik pada laman si layar untuk aktivitas praktikum. Jadi Bapak Ibu untuk eh, aplikasi yang digunakan masih sama dengan semester lalu, yaitu kita menggunakan silayar.ut.ac.id untuk aktivitasnya seperti penilaian, kemudian unggah laporan, dan lain sebagainya. Dan untuk mengunggah laporan aktivitas praktikum yang kita tetap menggunakan laman tutorial.ut.ac.id. Nanti akan saya simulasikan. Yang pertama, kita akan melakukan pembahasan penyegaran mengenai si layar, aplikasi si layar. Nah, untuk langkahnya, yang pertama adalah mengakses laman si layar, tentunya Bapak Ibu di https titik dua silayar.ut.ac.id. Kemudian Bapak Ibu dapat klik login. Untuk loginnya sendiri, Bapak Ibu dapat menggunakan username seperti biasa menggunakan ID tutor yang telah di-share oleh UT Daerah, dan juga menggunakan password tanggal lahir, yaitu tanggal DD, 2 tanggal, kemudian 2 angka bulan kelahiran, dan 4 angka tahun kelahiran, date, month, year. Silakan masuk menggunakan ID tutor dan juga passwordnya. Kemudian Bapak Ibu akan diarahkan pada laman dashboard si layar. Jadi seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh sambil mencoba, apabila nanti ada kendala dapat disampaikan kepada kami. Tampilan dashboardnya seperti ini. Silahkan Bapak Ibu memilih kelas yang ingin dinilai aktivitasnya atau ingin dilakukan penilaian. Nah, kemudian di dalam aktivitasnya, yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Bu Uut sepintas. Yang pertama ada pendahuluan, itu isinya adalah RAT, forum perkenalan, dan juga tata tertib. Kemudian di aktivitas 1, itu ada panduan praktikum dan juga format laporannya. Di aktivitas yang kedua ini ada kuis pra-praktikum, di mana ini nanti sudah disediakan 10 soal berupa pilihan ganda, Bapak Ibu. Untuk penilaiannya sendiri sudah otomatis, jadi Bapak Ibu tidak perlu melakukan penilaian di aktivitas 2. Nah, yang saya bold di sini adalah yang mungkin perlu Bapak Ibu ketahui atau mungkin perlu Bapak Ibu lakukan. Jadi di aktivitas 3 sampai 6 ini Bapak Ibu perlu untuk mengisi judul kegiatan praktikum. Jadi kegiatannya apa bisa diedit di dalam aktivitas 3 dan sampai dengan 6. Kemudian Bapak Ibu perlu untuk mengisi presensi mahasiswa. Jadi di aktivitas 3 sampai 6 nanti akan ada presensi mahasiswa. Dimohon untuk Bapak Ibu untuk dapat mengisi presensi mahasiswa. Apakah mahasiswa tersebut hadir dalam praktikum atau tidak. Nah, karena di sini ada aktivitas 3, 4, 5, 6, ada 4 aktivitas. Nah, oleh karena itu, karena kita ada dalam satu mata kuliah ada 2 hari praktikum, maka aktivitas 3 dan 4 ini adalah presensi untuk praktikum hari pertama. Kemudian untuk aktivitas 5 dan 6 ini adalah presensi untuk mahasiswa di hari yang kedua. Nah, kemudian di aktivitas 3 sampai 6 juga Bapak Ibu perlu untuk mengunggah materi inisiasi, dapat berupa PPT atau PDF yang Bapak Ibu ajarkan kepada atau berikan informasinya kepada teman-teman mahasiswa. Jadi dimohon diunggah di dalam materi inisiasi. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu juga dapat mengunggah materi pengayaan. Ini dapat berupa video apabila ada. Kemudian jika ada pertanyaan di sesi diskusi di aktivitas 4 dan lain sebagainya, itu ada sesi diskusi Bapak Ibu. Itu dimohon ditanggapi apabila ada pertanyaan dari mahasiswa. Kemudian di aktivitas 7 juga Bapak Ibu perlu untuk sebagaimana disampaikan Bu tadi sudah bahwa ada 2 penilaian di sini.
Yang pertama adalah di aktivitas 7, yaitu menilai laporan sementara. Rumahnya disebut dengan tugas 1 di si layar. Penilaiannya 45%. Nah, untuk penilaiannya ini menggunakan rubrik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih, di situ sudah ada misalnya sangat sesuai, sesuai, cukup, kurang. Nah, dari laporan yang sudah diunggah oleh mahasiswa tersebut, Bapak Ibu tinggal mengklik saja apakah sudah sangat sesuai, apa sesuai, ataukah sudah cukup. Nah, setelah diklik, maka nanti nilai akan otomatis keluar by system. Kemudian untuk aktivitas 8, Bapak Ibu menilai postes dan juga laporan akhir. Di mana ini dalam satu rumah Bapak Ibu postes dan laporan akhirnya, mahasiswa akan melampirkan hasil nilai postesnya di laporan akhir. Dan rumahnya ada di dalam tugas 2. Nah, kemudian di aktivitas 8 ada postes dan laporan akhir. Penilaiannya mencakup 20% postes dan 80% laporan akhir. Nah, Bapak Ibu nanti akan ada pedoman penskorannya, itu adalah berupa bentuk Excel, itu untuk memudahkan Bapak Ibu dalam melakukan penilaian. Nah, kemudian komposisinya ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Ut, di mana kuis 10% di aktivitas 2, penilaian otomatis tanpa perlu Bapak Ibu nilai. Kemudian ada tugas 1 yang perlu Bapak Ibu nilai, yaitu penilaian menggunakan rubrik, dan di tugas 2 ada penilaian postes dan laporan akhir. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti setelah sudah selesai sampai ke aktivitas 8, mahasiswa sudah mengunggah laporannya juga, Bapak Ibu juga sudah melakukan penilaian. Selanjutnya yang dilakukan di akhir nanti adalah ekspor nilai Bapak Ibu. Nah, untuk tahapannya itu adalah di bagian atas kiri sini, itu kalau Bapak Ibu biasanya menilai itu adalah di kursus. Nah, Bapak Ibu arahkan ke kursor nilai, kemudian diklik. Nah, nanti di nilai ini akan keluar muncul halaman nilai seluruh mahasiswa. Nah, cara ekspornya adalah Bapak Ibu arahkan ke kursor laporan nilai mahasiswa di sini. Kursornya diarahkan saja, kemudian diklik bagian ekspor. Nah, setelah diklik bagian ekspor akan muncul laman seperti ini Bapak Ibu, ekspor ke spreadsheet Excel. Nah, kemudian diklik unduh. Nah, ini untuk penjelasan aplikasi tutor pada tutorial UTAC ID. Jadi setelah Bapak Ibu mengunggah, mendownload atau mengekspor nilai laporan dan segala macamnya di si layar tadi, Bapak Ibu perlu untuk mengunggah penilaiannya tadi di laman tutorial.ut.ac.id. Ini untuk pelaporannya Bapak Ibu, bahwa aktivitas praktikum melalui si layar sudah selesai dilakukan. Maka Bapak Ibu silahkan mengunggah di laman tutorial.ut.ac.id. Caranya adalah masih sama dengan si layar, jadi yang dilakukan adalah mengakses laman tutorial. Nah, bedanya kalau si layar tadi, si layar.ut.ac.id, untuk pengunggahan laporan Bapak Ibu itu ada di tutorial.ut.ac.id /login untuk langsung ke halaman loginnya. Untuk loginnya sendiri Bapak Ibu menggunakan username yaitu ID tutor, dan passwordnya yaitu tanggal, bulan, dan tahun lahir Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu tidak dapat masuk atau gagal login ke dalam laman tutorial, yang pertama dilakukan adalah pastikan username-nya benar Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat mengkonfirmasi ke UT daerah. Namun apabila sudah benar tetapi masih gagal, nah Bapak Ibu silahkan melakukan aktivasi terlebih dahulu di tombol yang ini. Bapak Ibu dapat klik aktivasi akun. Nah, maka akan diarahkan ke halaman seperti ini, form aktivasi akun. Silakan Bapak Ibu masukkan ID tutor, emailnya, dan juga tanggal lahir, tanggal, bulan, tahun lahir. Nah, namun jika ternyata Bapak Ibu sudah melakukan aktivasi sebelumnya, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Aktivasi akun tutor. Anda telah memiliki akun laman tutor. Silakan menghubungi UPBJJ apabila Anda lupa password. Apabila muncul notifikasi seperti ini, Bapak Ibu dapat menghubungi UT daerah untuk solusi dari aktivasi laman tutorial.
Nah, apabila Bapak Ibu sudah berhasil login melalui laman tutorial, Bapak Ibu akan menemukan dashboard tampilannya seperti ini. Nah, Bapak Ibu dapat arahkan kursor pada praktik di sini. Kemudian eh, ketika diarahkan kursor pada praktik akan muncul upload laporan. Bapak Ibu dapat klik upload laporan dan kemudian halamannya akan diarahkan seperti halaman upload laporan praktik seperti berikut. Nah, Bapak Ibu dapat mengupload laporan praktiknya yang terdiri dari ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Ut, ada rekap nilai praktikum, ratsat, catatan pertemuan, dan lain sebagainya dalam format zip dan diunggah di dalam laman tutorial ini sesuai dengan mata kuliahnya. Nah, ini untuk sedikit penjelasannya Bapak Ibu, mungkin kita dapat langsung eh, menuju websitenya untuk langsung praktiknya. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi untuk si layarnya sendiri, jadi semua aktivitas praktikum mahasiswa ada di silayar.ut.ac.id. Bapak Ibu dapat klik halaman berikut, kemudian Bapak Ibu dapat melakukan login. Nah, ini untuk username-nya, Bapak Ibu ID tutornya yang telah diberikan dari UT daerah, kemudian passwordnya sesuai dengan tanggal, bulan, tahun kelahiran Bapak Ibu. Nah, untuk kali ini saya akan masuk menggunakan Microsoft Office karena saya memiliki akun e-kampus, tapi untuk Bapak Ibu tetap untuk loginnya menggunakan ID tutor dan passwordnya adalah tanggal, bulan, tahun lahir. Nah, kemudian akan masuk dashboard seperti ini. Bapak Ibu dapat memilih mata kuliah yang akan dipilih praktikumnya. Nah, di pendahuluan Bapak Ibu akan menemukan seperti tadi ada penilaian praktikum, bobotnya, kemudian ada rat praktikum, kemudian ada forum perkenalan, nanti mahasiswa akan memperkenalkan diri, kemudian ada tata tertib. Nah, di sini Bapak Ibu dapat mengubahnya itu melalui edit mode. Di sini dapat diklik sampai berwarna hijau, ditunggu sebentar untuk prosesnya. Nah, di sini Bapak Ibu dapat mengedit di bagian 3 titik. Di sini dapat edit section. Nah, di sini dapat diganti Bapak Ibu instrukturnya, dapat diganti dengan nama Bapak Ibu. Saya coba. Kemudian emailnya dapat diisi. Nah, apabila sudah diisikan nama instrukturnya dan emailnya, silakan menghapus tulisan biru ini. Dihapus, kemudian Bapak Ibu dapat save change. Nah, kemudian ini sudah tersimpan Bapak Ibu. Baik, kemudian kita lanjut ke aktivitas 1. Nah, di aktivitas 1 ini akan ada panduan praktikum dan format laporan praktikum. Apabila teman-teman mahasiswa ada yang menanyakan di mana lokasi template laporan praktikumnya, itu ada di sesi 1 atau di aktivitas 1. Kemudian di aktivitas 2 ini ada asesmen prapraktikum. Ini adalah kuis yang berisi 10 pertanyaan. Ini semua berasal dari BMP, Bapak Ibu. Nah, untuk penilaiannya sendiri, Bapak Ibu tidak perlu menilai karena ini sudah otomatis by system. Kemudian di aktivitas 3, ini ada praktikum materi pertama. Bapak Ibu dapat mengganti, di sini judulnya apa? Maaf. Bentar, Bu. Oh ya, mohon maaf Bapak Ibu ada kendala teknis. Jadi di aktivitas 3 Bapak Ibu dapat mengubahnya lagi judul kegiatan praktikumnya di titik 3, kemudian diisi judul kegiatan praktikum pada saat itu.
Kemudian apabila sudah diisi, silakan dihapus dan dilakukan save changes di sini, Bapak Ibu. Ini berlaku sampai aktivitas 3 sampai dengan aktivitas 6. Nah, kemudian apabila sudah diisi, judul termasuk dengan capaian pembelajaran praktikumnya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu dimohon untuk mengisi kehadiran. Di aktivitas 3 sampai 6 dimohon untuk mengisi aktivitas kehadiran. Ketika diklik akan muncul laman seperti ini, Bapak Ibu tinggal action saja. Setelah klik add session, Bapak Ibu setting tanggalnya di sini, tanggal praktikumnya. Misalnya praktikumnya adalah hari ini, jadi ditulis 13 April 2026. Kemudian langsung di add. Nah, di sini one session was successfully generated. Nah, di sini sudah ada presensinya Bapak Ibu. Bapak Ibu klik di sini, di action ada take attendance. Nah, ketika sudah diklik, di sini nanti akan ada nama mahasiswa Bapak Ibu. Misalnya ada 10 mahasiswa, maka akan 10 nama mahasiswa ke bawah. Nah, di sini statusnya Bapak Ibu dapat mengisi apakah hadir, ataupun terlambat, atau izin, atau absen. Silakan Bapak Ibu isi berdasarkan nama mahasiswa, dan silakan di-save. Nah, itu Bapak Ibu sudah mengisi presensi atau kehadiran di sesi yang ketiga. Bapak Ibu dapat kembali ke aktivitas 3. Nah, di aktivitas 3 ini juga ada materi inisiasi. Materi inisiasi ini mohon di upload materi yang Bapak Ibu sampaikan ke mahasiswa. Caranya adalah dengan klik yang bagian 3 ini, mohon dipastikan Bapak Ibu bahwa edit mode-nya ini berwarna hijau. Apabila edit mode-nya ini tidak berwarna hijau, maka tidak akan bisa mengeditnya Bapak Ibu atau mengunggahnya. Nah, ketika sudah edit mode-nya berwarna hijau, maka klik 3 titik di sini, edit settings. Nah, di sini Bapak Ibu dapat mengupload materi Bapak Ibu dengan cara klik add di sini, kemudian choose file, dan dipilih materi yang Bapak Ibu sampaikan ke mahasiswa. Kemudian diklik upload this file. Nah, di sini nanti akan ada materi Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu tidak sengaja mungkin salah file atau seperti apa, Bapak Ibu dapat delete di sini. Kemudian save and display. Nah, kemudian Bapak Ibu kembali ke aktivitas 3 selain ada materi inisiasi, apabila ada link video terkait dengan materi praktikum ini, Bapak Ibu dapat tambahkan di sini. Caranya juga sama dengan edit settings dan upload link videonya. Nah, ini berlaku untuk aktivitas 3 sampai 6 Bapak Ibu. Jadi mohon untuk mengubah judul dan juga isiannya di sini. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi kehadiran mahasiswa di sini. Kemudian ada materi inisiasi dan pengayaan. Hal ini berlaku untuk aktivitas 3, 4, 5, sampai dengan 6. Nah, setelah aktivitas 3, 4, 5, 6, ini untuk presensi hari pertama itu ada di aktivitas 3 dan 4. Untuk presensi hari kedua ada di aktivitas 5 dan 6 Bapak Ibu. Kemudian di aktivitas 7, untuk evaluasi pelaksanaan praktikum, ini nanti akan ada angket feedbacknya untuk instruktur. Nah, ini nanti tidak perlu kita lakukan penilaian atau apapun, nanti akan by system. Nah, yang mungkin perlu Bapak Ibu lakukan adalah menilai tugas 1 laporan sementara ini Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat klik, kemudian di sini nanti akan muncul partisipannya berapa, yang sudah mengumpulkan berapa, dan yang perlu dinilai ada berapa. Nanti Bapak Ibu dapat view all submission, kemudian di sini nanti akan muncul nama-nama mahasiswa di kelas Bapak Ibu. Dapat dilakukan penilaian karena ini untuk tugas 1 nanti bentuknya adalah rubrik penilaian, maka tinggal diklik saja Bapak Ibu, nanti nilai sudah otomatis keluar by system.
Jadi tinggal memilih Bapak Ibu apakah laporan yang diupload mahasiswa sudah sesuai, sangat sesuai, cukup. Nah, itu semua sudah ada rubrik penilaiannya. Bapak Ibu tinggal memilih dan mengklik tentunya. Kemudian di aktivitas 8 ada laporan akhir praktikum dan juga postesnya. Mahasiswa akan melampirkan postesnya di laporan akhir. Nah, di sini ada tempat pengunggahan laporan akhirnya. Nah, Bapak Ibu dapat menilai di sini, diklik, kemudian view all submission seperti tadi, semua nilai mahasiswanya akan keluar, dan untuk tugas 2 ini bukan lagi rubrik penilaian tinggal memilih sesuai sangat sesuai, tetapi Bapak Ibu dapat dapat menilai secara langsung. Nah, ini adalah pedoman penilaian tugas 2-nya Bapak Ibu. Nah, di sini em, pedomannya itu untuk mempermudah penilaian Bapak Ibu. Jadi, ini tidak perlu diupload Bapak Ibu, ketika sudah di-download, maka akan muncul Excel seperti ini. Nah, ini untuk mempermudah penilaian Bapak Ibu, misalnya diisikan nama mahasiswanya siapa, nilai postesnya berapa, dan laporannya berapa. Nah, ini eh, sudah secara otomatis penilaiannya. Jadi, ini 20% dari postes dan 80% dari nilai laporan. Bapak Ibu tinggal menginputkan nilainya saja, nanti nilai akhir yang keluar di sini adalah nilai yang diinputkan ke dalam nilai tugas 2. Jadi ketika sudah mendapatkan nilai di sini, Bapak Ibu dapat eh, dapat dapat memasukkan nilainya di dalam tugas 2 ini. Di sini nanti. Sesuai dengan nama mahasiswanya. Seperti itu. Sebetulnya Excel tadi hanya apabila Bapak Ibu tidak memerlukan Excel tersebut dan hitungannya sudah 20% dan 80% dapat langsung dinilai di tugas 1 sini. Jadi hanya untuk memudahkan Bapak Ibu saja. Eh, ini untuk si layarnya Bapak Ibu. Selanjutnya setelah semua aktivitas sudah selesai diunggah dan akhirnya, nah, Bapak Ibu perlu untuk melakukan laporan bahwa aktivitas praktikum telah selesai dilakukan, yaitu dengan mengunggah hasil yang ada di cc.id. Nah, caranya adalah bagaimana cara mengekstrak semua nilai yang ada di aplikasi ini, yaitu Bapak Ibu dapat mengklik grades di sini. Atau kalau di bahasa Indonesia, Bapak Ibu klik nilai di sini. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu dapat mengklik nilai. Nah, di sini sudah ada, nanti Bapak Ibu sudah memberikan nilai, di sini akan muncul semua nilai dari mahasiswa tersebut, mulai dari kuis sampai dengan laporan dan juga kehadirannya juga sudah masuk semua. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu dapat mengarahkan kursornya ke laporan nilai mahasiswa, dapat diklik di bagian sini. Mengekspor nilainya ya Bapak ya, diklik siswa, kemudian pilih yang ekspor. Nah, Bapak Ibu ketika sudah berhasil terekspor, nah jadi setelah saya klik ini, Bapak Ibu dapat langsung unduh. Nah, akan terdownload file berupa Excel. Nah, itu nanti Bapak Ibu dapat
dilihat bahwa semua penilaian sudah masuk dalam spreadsheet tersebut. Nah, kemudian bagaimana pelaporannya, di mana letak mengunggahnya eh, penilaian ini? Ini adalah salah satu file yang harus diupload di laman tutorial untuk pelaporan bahwa Bapak Ibu telah melaksanakan aktivitas praktikum. Untuk laman tutorialnya sendiri, Bapak Ibu dapat login menggunakan ID tutor. Kemudian passwordnya untuk username-nya ID tutor, kemudian passwordnya tanggal bulan tahun lahir, kemudian silahkan diisi captcha-nya dan diklik sign in. Apabila di sini Bapak Ibu gagal, Bapak Ibu perlu melakukan aktivasi akun. Untuk aktivasi akunnya sendiri ini memasukkan ID tutor, kemudian tanggal bulan tahun lahir dan juga email. Setelah melakukan aktivasi akun, maka Bapak Ibu baru bisa sign in ke laman tutorial. Nah, ketika sudah sign in, sudah masuk, maka Bapak Ibu diarahkan pada dashboard seperti ini. Bapak Ibu dapat mengklik bagian praktik dan kemudian upload laporan. Nah, di sini Bapak Ibu dapat mengupload, mohon maaf ini izin menggunakan akun instruktur Ibu Tri Saptari, izin. Ini silakan Bapak Ibu silakan upload di sini. Nanti akan muncul semua mata kuliah yang Bapak Ibu ampu praktikumnya. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi ada dua aplikasi. Yang pertama adalah si layar untuk semua aktivitas berupa penilaian, unggah laporan, dan untuk setelah selesai semuanya penilaian, maka perlu diupload ke laman tutorial untuk pelaporan bahwa aktivitas praktikum telah selesai dilakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke MC Mbak Rani. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan Ibu Naila. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menuliskan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand, dan nanti akan kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Untuk sesi tanya jawab ini akan dihandle oleh Bu Ut. Bagi Bu Ut dipersilahkan. Terima kasih Mbak Rani. Izin Bapak Ibu, apakah ini ya memasuki sesi diskusi? Kami sudah membaca beberapa chat yang sudah masuk di chat Zoom. Tapi apabila ada yang mau sesi diskusi langsung, dipersilakan Bapak Ibu. Nanti akan dilanjutkan kita membaca pertanyaan di kolom chat Zoom. Di sini ada pertanyaan dari Bu Tri Saptari dari Universitas Pakuan. Dipersilakan Ibu. Sebentar Ibu, mohon izin. Saya ingin memanggil Bu Novi dulu. Kebetulan Bu Novi ini sedang ada acara di luar kantor Ibu. Saya khawatir jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait kebijakan gitu, ada yang tidak bisa kami jawab gitu. Bu Novi, apakah masih bergabung dengan kami Ibu? Halo Bu Novi. Baik. Baik, monggo Bu Tri untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu Uut. Selamat siang Ibu Novi, Ibu Uut, dan Bapak Ibu dari dosen program studi biologi FST, UT, dan juga para instruktur. Izin saya bertanya, perkenalkan saya Trisaptari Haryani, salah satu instruktur dari Mitra Universitas Pakuan. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan Bu Uut terkait terkait penyampaian sesi pada hari ini. Yang pertama adalah tentang waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan itu kalau dilihat di tutorial UTS ID yang di-download untuk daftar hadir, di situ ada empat sesi ya, Bu Ut ya. Itu dimulai kalau saya salah pukul 8, Bu Ut.
pukul 8 sampai pukul 12 gitu ya. Nah, maaf, pukul sampai pukul 10, 10 sampai 12, kemudian dan selanjutnya sampai itu ya untuk hari pertama. Untuk hari kedua berarti harus membuat lagi. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Ibu Ut, itu adalah pukul 9 sampai 12, kemudian sesi kedua 13 sampai 16, dan sesi 34 itu adalah hari berikutnya gitu ya Bu. Jadi apakah kita mengambil yang ini ataukah kita ambil dari tutorial itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan lembar pengesahan Bu. Tadi sudah dipaparkan bahwa lembar pengesahan ditandatangani oleh instruktur. Nah, ini apakah hanya instruktur saja ataukah seperti biasanya Bu, ada tanda tangan pengesahan juga dari Ketua Program Studi Biologi FST, itu dari Ibu Novi dan juga penanggung jawab dari kegiatan pelaksanaan di mitra ini. Baik itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri. Mungkin di sini saya jawab. Kebetulan Bu Novi sedang rapat ya Ibu ya. Oh Jadi iya, tidak izin apa-apa. saya menjawab terlebih dahulu. Jadi pertanyaan dari Putri terkait waktu pelaksanaan itu dipersilahkan Ibu. Monggo, kami yang saya sampaikan tadi itu hanya contoh Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu instruktur bisa memulai di jam 8 itu dipersilahkan. Jadi mungkin yang kami tekankan hanya spare waktunya saja Ibu di tiga Oh ya, jam gitu baik. mungkin ya di setiap Baik. sesinya. Ya. Kemudian terkait lembar pengesahan, jadi mohon maaf tadi terlewat juga menyampaikan. Jadi karena kami ini sistemnya bermitra ya Bu dalam pelaksanaan Ya. praktikum, jadi penilaian juga menjadi wewenang instruktur juga dalam batasan ketentuan penilaian di UT. Jadi untuk lembar pengesahan itu juga kami kembalikan lagi kepada. Sepertinya Bu U terlempar, mungkin menunggu Oh, beberapa saat ya Ibu. ya, baik, baik. Ya. Atau bisa dari Bu Naila, barangkali Bu Naila. Ya, Eh, mengingat juga teman-teman yang dari Indonesia Timur sudah terlalu sore ini. iya, Ya. Ibu Tri Saptari, mohon izin nanti akan dilanjutkan jawabannya oleh Bu Ah, Uut ya Bu ya. baik, Nanti baik, saya baik. izin menjawab yang di chat Chat Zoom ya, juga baik. Bu. Ya, Ini baik. ada Terima kasih Bu pertanyaan. Naila. Iya, iya, terima kasih Bu Tri. Untuk yang di chat Zoom ada Ibu Cutina bertanya terkait dengan icon presensi pada sesi 3 sampai 8 tidak ada di si layar. Mohon izin Ibu untuk di si layar itu 3 sampai 6 di aktivitas 3 sampai 6. Nah, itu untuk em, kehadirannya sendiri tadi perlu add session Ibu. Jadi memang perlu dibuat oleh kita. Jadi diedit kemudian em, menambahkan kehadiran. Jadi perlu add session. Apabila kita tidak add session, maka tidak ada presensi di aktivitas tersebut. Hanya rumahnya saja, namun icon presensinya tidak akan bisa di dan mengisi kehadiran presensi. Kemudian untuk Ibu Yulinda, apakah yang sudah mengedit link si layar tahun lalu, apakah harus mengedit ulang? eh, Ibu Yulinda mungkin dapat dicek terlebih dahulu, Ibu. Tetapi karena bisa jadi ada perubahan, jadi mohon dicek kembali. Tapi kalau misalnya memang tidak tersimpan begitu, jadi
mohon untuk mengedit ulang kembali, Ibu. Jadi bisa jadi memang by system akan di reset kembali. Begitu. Jadi Bapak Ibu apabila terlalu sudah mengupload materi inisiasi dan lain sebagainya, mohon untuk menguploadnya ulang. Jadi mengedit ulang termasuk dengan judul, add session kehadiran, termasuk dengan upload materi dan layout sudah kembali bergabung. Ibu Nurul, izin menambahkan terlebih dahulu Putri ya sebelum Ya, tadi melanjutkan pertanyaan Putri terkait informasi yang disampaikan Bu Nailah tadi. Jadi betul Bapak Ibu, jika Bapak Ibu akan melakukan eh, daf- melakukan presensi mahasiswa itu di laman si layar memang perlu disetting terlebih dahulu begitu. Tapi apabila nanti untuk panduannya akan kami sampaikan Ibu, Bapak Ibu. Namun apabila Bapak Ibu ini ya apa setting presensi di si layar agak merepotkan gitu ya. Ininya mungkin Bapak Ibu bisa melakukan presensi secara fisik itu untuk daftar hadirnya itu bisa di-download di laman tutorial ya Bu Naila ya, ya. Jadi ya, Bapak betul. Ibu bisa ngecek di daftar hadir, di-download daftar hadir mahasiswanya itu sudah tertulis siapa saja pesertanya sesuai dengan kelas ya Bapak Ibu. Ya, Jadi nanti bisa di-download dan di-print dan itu juga diperbolehkan untuk dilampirkan. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang memang familiar untuk dan lebih ini ya lebih suka untuk melakukan presensi langsung melalui laman si layar diperbolehkan dengan syarat ini dulu Bapak Ibu harus setting ininya dulu. Kemudian terkait setting setting kehadirannya dulu. Kemudian terkait tadi laman si layar memang mohon maaf jadi memang setiap semesternya itu kami memang diminta update kelas masternya Bapak Ibu. Jadi memang yang kami gunakan tidak kelas dari masing-masing UT daerah, tapi kami gunakan kelas master yang untuk diisi kembali oleh Bapak Ibu instruktur dengan harapan apabila ada informasi tambahan atau ada materi baru itu bisa disampaikan. Apabila materinya memang sama, berarti mohon dilampirkan kembali saja, mohon bantuan di-upload kembali di kelas Bapak Ibu masing-masing. Jadi memang pasti setiap semesternya akan diminta mengupdate terus begitu Bapak Ibu. Kemudian melanjutkan tadi pertanyaan dari Bu Tri, belum ini ya Mbak, ya, belum dilanjutkan tadi. ya, tentang lembar pengesahan. Baik, untuk lembar pengesahan sama ya Bu Tri. Jadi sama seperti untuk laporan praktikumnya, untuk laporan praktikum itu kami walaupun kami ada ketentuan tersendiri, tapi apabila ada ketentuan tambahan dari Bapak Ibu instruktur itu kami bolehkan ya Bapak Ibu. Jadi itu untuk yang ditandatangani oleh instruktur adalah syarat minimal dari kami. Tapi kalau Bapak Ibu instruktur mengharapkan ada tanda tangan dari Prodi juga akan kami fasilitasi begitu. Kami khawatir ini ya Bu eh, apa ya koordinasi untuk praktikum tanda tangan praktikumnya itu akan memakan waktu lebih lama. Jadi dan kadang itu karena menunggu lembar pengesahan itu mahasiswa harus menunda-nunda uploadnya. Jadi kami mensyaratkan syarat minimal dulu yaitu untuk instruktur. Tapi tidak menutup kemungkinan jika ada Bapak Ibu instruktur yang menginginkan ada tambahan ya Bu, misalkan dari Kaprodi itu akan kami fasilitasi. Ya. Mungkin demikian Bu Tri Baik, terima pertanyaan. kasih Bu Ya, Ut. sama-sama Ibu. Mungkin untuk selanjutnya dari Bu Madihah Unpad, silahkan Ibu. Bu Uut, boleh tanya Bu Uut? Halo? Ya, silakan Pak. Iya, oke. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Eh, ya. Mohon maaf baru sebentar ya Bu Madihah. Ya, silakan ya, Pak Hendri. Ya, silakan saya Ibu sudah dari saya Endri Jai dari apa Universitas Jaya Palembang. Mungkin ada dua hal yang ingin saya tanyakan Bu, mungkin bisa dijawab oleh Bu Nela, dengan Bu Tami ya. Ini masalah yang pertama adalah masalah eh, kehadiran Bu dari mahasiswanya ya. Jadi pengalaman kita tahun lalu itu dari 2 hari, 2 hari itu mereka ada yang cuma masuk 1 hari Bu. Ya 1 hari. Nah kemudian kita supaya tidak untuk
nilainya supaya tidak mengulang segala macam, kita lakukan pendekatan lain, Bu. Jadi kita panggil, kita praktikumnya di lain waktu gitu loh. Nah, apakah memang ada kebijakan nggak dari UT pusat, Bu? Apakah presentasi kehadiran, jadi kalau dia masuk satu hari, misalnya Sabtu, berarti kan dia 2 sesi, berarti cuma, Bu, ya. Nah, 2 sesi hari Minggunya mereka tidak masuk. Nah, kemudian otomatis itu akan berdampak pada laporan dan juga penilaian seperti itu. Oke, mohon nanti arahannya seperti apa. Yang kedua adalah masalah substansi praktikum, Bu. Jadi saya melihat bahwa ini pengalaman kita juga tahun lalu ya, Bu kami, karena materinya cukup rapat, padat, sementara waktu yang diberikan relatif pendek gitu. Nah, apakah kita boleh, Bu, mereduksi atau mengurangi topik praktikumnya sehingga apa namanya, sehingga nanti waktu yang diberikan, yang dicadangkan oleh PAUD itu bisa kita maksimalkan. Mungkin itu Bu Lela dan Bu Utami, mohon diberikan arahan, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Pak Endri dari Palembang ya Pak. Mungkin ini relatif terkait kebijakan ya Pak. Mungkin dari Iya, Bu Novi mohon izin apakah bisa memberikan arahan Bu? Nanti akan saya sampaikan lagi pertanyaannya. Halo Bu Novi. Baik, kalau belum ada dari Bu Novi, saya izin menyampaikan yang saya ketahui ya Pak. Nanti kalau ada informasi tambahan akan kami sampaikan kembali. Bu Nalah juga kalau ada tambahan boleh ditambahkan ya. Terkait kehadiran di kami itu sebenarnya tidak ada apa ya Pak, belum ada ketentuan misalkan hadir 1 kali itu bagaimana nilainya, dua sesi bagaimana nilainya. Jadi di kami menghimbau kepada mahasiswa karena waktunya itu memang terbatas. Jadi 4 sesi itu bisa dihadiri oleh mahasiswa keempat-empatnya begitu ya Pak. Namun mohon maaf ya Pak, dengan kondisi karakteristik mahasiswa yang memang bekerja, seringkali kami juga mendapatkan apa ya, apa keluhan dari mahasiswa yang walaupun pelaksanaannya di hari Sabtu dan Minggu, mahasiswanya ada yang memang bekerja di hari tersebut sehingga tidak bisa mengikuti full. Nah, itu kami kembalikan lagi juga kepada instruktur Bapak. Jadi apabila dari instruktur memang sudah menetapkan harus hadir full 4 sesi, itu dipersilahkan jika ada apa ya, aturan penilaian tersendiri dari instruktur begitu ya Pak. Jadi eh, kami juga mendapatkan laporan dari beberapa instruktur, ada kalanya instruktur yang juga memfasilitasi begitu ya Pak. Jadi mungkin karena mahasiswa di UT tersebut, kebetulan di mitra tersebut itu terbatas, jadi hanya 1-2 begitu dan kebetulan tidak hadir. Nah, dengan ini ya apa kesediaannya instruktur tersebut ada yang mungkin masih memberikan kesempatan untuk hadir di lain waktu sesuai kesepakatan itu ada Bapak, tapi kembali lagi ini apa ya, kami aturan-aturannya terkait kehadiran itu kami kembalikan lagi kepada Bapak Ibu instruktur. Untuk persentase spesifik per pertemuan itu kami tidak ada Bapak gitu. Kemudian terkait substansi praktikum, memang saya tadi sempat mengecek beberapa kolom chat Zoom, dikeluhkan beberapa instruktur dan pada saat kami monitoring itu juga banyak masukan terkait itu. Mungkin ke depannya dalam rangka proses revisi BMP Praktikum akan menjadi masukan kami ya Pak untuk melihat kompetensi-kompetensi mana yang wajib dipenuhi begitu. Nah, sejauh ini dari BMP yang sudah kami sediakan itu setahu saya dan memang ini apa ya, ketentuannya itu tidak tertulis ya Bapak, itu batas toleransinya itu 60% kegiatan praktikum itu terlaksana, asalkan tersebar secara merata ya Pak. Jadi baik itu kebanyakan kan ada 3 modul ya Pak. Jadi baik itu kompetensi di modul 1, 2, dan 3 itu merata secara keseluruhan ada keterwakilan 80%.
Itu yang dapat saya sampaikan Pak terkait pertanyaan dari Pak Endri. Mudah-mudahan Ya, menjawab. Dan jika ada pertanyaan, jika ada tambahan boleh ditambahkan dari Bu Novi atau dari Bu Nailah. Namun memang akan menjadi masukan kami dalam revisi bahan ajar praktikum Bapak terkait melihat kembali substansinya. terima kasih Bu Sri Baik, Utami. terima kasih. Sebelum kita masuk ke kolom chat, dipersilahkan Bu Madiha. Monggo. Iya, terima kasih Bu Ut atas waktunya. Bu Ut, mohon maaf. Jadi hari Sabtu dan Minggu lalu itu praktikum saya sudah berlangsung ya di Biologi Unpad. Kendala yang dihadapi adalah ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa masuk ke si layarnya. Jadi sudah beberapa kali coba itu tidak bisa. Sementara kan tadi pengerjaan pretest itu kan memang dari si layar ya Bu, dan itu ada komponen nilainya. Nah itu kemarin sudah sempat kami laporkan juga ke PJJ Bandung sini gitu. Nah, tapi belum ada tindak lanjutnya gitu. Nanti terkait dengan nilai apakah akan ada perpanjangan waktu untuk pengerjaan pretestnya ini atau seperti apa. Kemudian yang pertanyaan kedua, ini ternyata kami sudah membuka kehadiran ya Bu di aktivitas 3 sampai 6. Tapi ketika mahasiswa mengklik sesuai sesi itu tidak masuk ya ke kami. Jadi kami harus mengecek ulang gitu di si layarnya kehadiran mahasiswa diklik ulang gitu oleh kami gitu. Jadi padahal mahasiswa kan konsepnya e-presensi ya Bu. Jadi dalam bayangan saya ketika mahasiswa mengklik kehadiran di sesi tersebut harusnya tercatat di si layar dosen, tapi ternyata tidak ada. Jadi akhirnya kami harus mengecek ulang gitu di si layar itu betul setiap sesinya gitu. Kemudian yang terakhir mungkin saran saja ya Bu terkait dengan tenggang masa waktu pengumpulan laporan yang kemarin sempat beberapa kali berubah-ubah. Jadi kami harus bongkar pasang zipnya itu ya Bu ya gitu. Jadi mungkin nanti ada kesepakatan di level mahasiswa mungkin terakhirnya tanggal berapa gitu. Kemudian di level kami pengampu atau tutor itu terakhirnya tanggal berapa supaya tidak terjadi pasang berulang kali. Mohon maaf karena itu agak ada beberapa yang tidak tidak apa maksudnya kurang pas lah dengan kondisi tersebut gitu Bu. Terima kasih Bu Ut. Baik, terima kasih Bu Madiha. Yang terakhir mungkin itu keluhan dari Bapak Ibu instruktur sebelumnya juga ya Bapak Ibu. Nanti kami sampaikan juga dari kendala kami begitu ya Ibu. Izin menjawab dulu ya Bu Novi sama Bu Nailah. Nanti jika ada tambahan dipersilahkan. Terkait waktu pelaksanaan di Sabtu Minggu kemarin, mudah-mudahan sudah menjadi catatan dari UT Bandungnya ya Bu. Karena memang ada beberapa yang proses izin kelasnya itu revisi, jadi bisa jadi mahasiswa tersebut ada di proses izin kelas yang revisi tersebut sehingga laman si layarnya itu belum masuk ke mahasiswa tersebut. Mungkin nanti bisa jika ada mahasiswa yang masih bertanya diminta untuk cek secara berkala saja Bu atau melaporkan juga ke kami ataupun ke UT Bandung untuk kami telusuri kendala itu kenapa tidak masuk begitu ya Bu. Namun untuk pengerjaan pretestnya itu terbuka Ibu, jadi walaupun pelaksanaannya itu sudah lewat, jika Bapak Ibu instruktur berkenan diberi kesempatan saja Bu untuk mengerjakan pretestnya. Gitu. Jadi tidak masalah kalau misalkan dalam kondisi khusus memang praktikumnya sudah terlaksana, mahasiswa karena ada kendala di si layarnya sehingga tidak bisa mengaksesnya, jadi masih bisa diberi kesempatan. Kemudian untuk yang kedua, untuk kehadiran, memang untuk setting kehadiran kami itu mohon maaf Ibu, untuk kehadiran yang di si layar itu memang dari instruktur yang melakukan klik kehadiran mahasiswanya Ibu. Jadi kalau di tutor e-learning di tutorial online itu memang mahasiswa itu melakukan cek kehadiran sendiri, tapi oleh pusat layanan bahan ajarnya di pusat pembelajaran di kami itu memang untuk praktikum ini setting praktikumnya itu dilakukan oleh instruktur Ibu. Mungkin ada maksud tersendiri ya Ibu, mungkin agar memang mahasiswa yang hadir itu real mahasiswa yang benar-benar hadir atas sepengetahuan instruktur begitu Ibu. Jadi memang mahasiswa yang mengklik kehadiran sendiri itu tidak terrecord gitu. Apabila ini ya Bu kurang nyaman dengan penggunaan si layar diperbolehkan memanfaatkan yang download Tutorial. yang di laman tutorial Bu di Ya. print begitu. Tapi Ada kalau daftar berkenan hadir.
Iya betul Ibu, daftar hadir bisa di-download dan sudah tersedia nama mahasiswanya. Tapi Ya, jika Ibu harus ngeprint lebih ribet lagi harus mengeprint dan lain sebagainya, jika mau memanfaatkan laman si layar dipersilakan. Jadi dua-duanya bisa kami bisa divalidasi untuk daftar hadirnya. Kemudian Punten Bu, untuk untuk daftar hadir memang dua-duanya diminta ya oleh UP PTJJ Bandung itu baik di Silayar maupun yang di tanda tangan basah oleh mahasiswa dan oh dosen. Jadi tanda tangan basahnya memang kami harus print katanya karena memang harus ada tanda iya. tangan basah. Dan Kemudian di Silayar Silayar oleh juga kita, Bu. di Silayar juga harus oh tetap gitu. diisi Oleh oleh kita kita. Jadi dipanggil, Baik double, baik oleh kita ya aja, Bu. baik double. baik. Padahal dikira yang Dipanggil aja, maksudnya Bu. iya, dikira mahasiswa ketika mengklik kehadiran di si layar itu sudah terrecord gitu, tapi ternyata tidak. Jadi Ya, mahasiswa mengisi di si layar, dosen mengisi lagi di si layar, kemudian ada juga yang harus tanda tangan, katanya harus Tanda tanda tangan tangan basah. basah soalnya bukti Oh, iya. kehadirannya. gitu. Baik, Iya baik. betul, Dan Baik, seperti ada itu ketua Bu. kelasnya ya, Bu, ya, kalau nggak salah, Iya Bu. betul, karena ada tanda tangan ketua kelas. Ketua kelas, iya betul. baik, Kalau baik, kami Ibu. malah kami panggil aja, Bu, satu persatu, Bu. Jadi biar biar tahu juga, biar tahu wajahnya, Iya, siswanya baru tahu banyak soalnya Bu. Bu hadir ya, Bu. Iya, Ibu, baik Bu, oke. kalau begitu mohon maaf berarti saya ralat informasi dari saya karena kebetulan untuk yang memvalidasi dokumen itu memang dari UT daerah. Iya. Jadi yang lebih tahu dokumen spesifik yang perlu dilampirkan memang dari UT daerah Ibu. Kalau begitu memang berarti dari dua-duanya perlu di Dua-duanya ini harus. ya Bu. Nggih, nggih, Iya mohon maaf betul. berarti Bu ya. Iya. Baik, berarti untuk laman di Silayar dari Bapak Ibu instruktur yang mengklik kehadiran mahasiswanya. Kemudian untuk tenggang waktu laporan, Ibu, jadi sebetulnya untuk tenggang waktu batas akhir pelaksanaan praktikum dengan batas akhir pengumpulan itu sudah secara kalender UT itu sudah ditentukan sejak awal ya Bu ya. Jadi seperti tadi batas akhirnya untuk laman Silayar itu di 28 Juni kalau tidak salah. Kemudian batas akhir instruktur itu juga Bapak Ibu instruktur itu bisa mengecek di laman tutorial. Kalau tidak salah juga diberi batas waktu 1 minggu ya Bu. Kalau saya tidak salah antara 1 atau 2 minggu karena kebetulan yang tahu settingnya memang dari layanan pembelajaran, tapi setahu kami memang ada ini ya range waktu pengerjaan begitu ya Bu ya. Jadi tidak mendadak. Nah, memang di pada saat penarikan data Ibu, jadi ternyata ketika ditutup laman si layarnya masih banyak sekali mahasiswa yang belum mengunggah. Jadi berdasarkan kami di Prodi itu sebetulnya tidak mengikut dalam pengambilan kebijakan di ketentuan upload ulang itu Ibu. Jadi memang itu peraturan dari pusat begitu. Jadi kami malah juga mendapatkan info, oh ini diperpanjang, ini instruktur diperpanjang menjadi seperti ini, dan kami juga dari Prodi itu juga ketika ada perpanjangan kami minta mengajukan perpanjangan juga dari instruktur, tapi mungkin ya Ibu ya dari pusat pengujian, dari pusat pembelajarannya itu terkendala deadline pengumuman nilainya sehingga aduh mau tidak mau Bapak Ibu instruktur harus lebur. Kadang kayak kalau yang semester kemarin itu kalau tidak salah pas mau bulan Lebaran atau apa saya lupa, Akhir pokoknya pas hari tahun, besar. Bu. Akhir Oh, tahun. tahun Akhir baru ya, tahun, ya betul. iya. Desember ya, Kebetulan sampai akhirnya kalau bulan Januari kita uploadnya karena ada iya perpanjangan, perpanjangan, iya perpanjangan. iya, dan perpanjangannya itu Ya, jadi kami mohon nggak maaf ngerti memang sama instruktur. tidak sekaligus begitu ya Bu ya, Ya, perpanjangan betul. Bertahap. berkali-kali begitu. Kami pun juga sudah menyampaikan tapi memang kebijakannya seperti itu jadi kami tidak bisa ini lagi ya Ibu ya. Jadi mohon maaf sekali, mudah-mudahan itu pun kami sampaikan pada saat rapat evaluasi bahwa untuk perpanjangan itu sudah terjadwal juga kalau memang ada perpanjangan dan ada waktu pengerjaan juga untuk Bapak instruktur, dan kebetulan sekali memang deadline-nya itu pas batas-batas waktu libur dan lain sebagainya Iya. sehingga kami juga kurang enak menyampaikan ke Bapak Ibu instruktur begitu ya Bu karena kan pas waktu libur harus mengerjakan. Sebenarnya kami menyadari hal itu Ibu dan sudah kami sampaikan juga terkait informasi itu ke unit-unit terkait begitu. Mudah-mudahan dari evaluasi ini nantinya bisa ini ya Bu ya lebih baik lagi begitu. Kami memang harapan kami ada batas waktu
yang Yang jelas juga berbeda, begitu iya Bu. betul. Iya, Iya, misalkan ada perpanjangan begitu, ada range perpanjangan juga untuk Bapak itu instruktur begitu Ibu. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan Ibu. Jadi mohon maaf apa ya untuk yang semester lalu harus mengalami hal yang kurang enak mengganggu waktu akhir tahun Bapak Ibu. nah, karena harus bongkar pasang zipnya itu Iya, tadi Bu, gitu karena harus nah, mengganti berkali-kali nilai submit nah nilainya tadi, iya betul. betul. Nah, itu kami juga ada beberapa yang kami koordinasi dengan UT daerah Ibu karena kami merasa tidak enak juga dengan Bapak Ibu instruktur, kami minta kesediaan UT daerah kalau untuk yang perpanjangan-perpanjangan terus itu apakah diperbolehkan instrukturnya tidak usah apa ya merombak lagi dokumennya. Jadi dokumennya tetap divalidasi namun nilainya tetap di entry begitu karena kalau nilainya tidak di entry itu Nggak tagihannya ke masuk. kami juga, ke Iya, prodi juga ke UT daerah begitu Bu. Jadi iya, jadi kami mohon maaf jika kami iya. ini ya Bu Heeh. terkesan mengejar-ngejar begitu. Mohon maaf. Iya, mudah-mudahan ada perbaikan untuk yang sistem yang semester ini ya Bu ya. Iya, iya baik Bu. Itu sudah kami sampaikan juga Ibu dan apa pada saat catatan evaluasi praktikum mudah-mudahan bisa ini ya Bu ya terlaksana lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih Bu Madiha masukannya. Sama-sama, terima kasih Bu. Baik, ada tambahan dari Bu Novi atau Mbak Nailah dari Bu Nailah? Baik. Apa ada pertanyaan lagi yang mau disampaikan secara langsung Bapak Ibu sebelum saya masuk ke kolom chat? Baik, saya izin masuk ke kolom chat. Sebentar, tadi saya sempat terlempar jadi kolom chatnya keluar. Oh, Mbak Rani belum di ini ya? Oke, sebentar. Mbak Nela mungkin bisa dibantu membacakan yang sebelum-sebelumnya yang atas-atas tadi yang belum terjawab, Mbak, karena di saya sudah hilang kolom chatnya. Baik Bu Uut dan Bapak Ibu mohon izin. Pertanyaan dari Pak Sutoyo ini ada dua Ibu. Ada tiga sepertinya dari Pak Sutoyo. Yang pertama, izin menyampaikan bahwa perubahan kode mata kuliah berubah dari BL ke STBI. Hal ini belum dipahami oleh mahasiswa karena pada buku modul masih kode lama. Saya instruktur mikrobiologi, sama ini dibekali modul edisi 2 yang lama. Tampaknya ada perubahan pada edisi 3 baru, namun kami belum difasilitasi buku cetaknya. Akses modul di si layar sering terkendala koneksi dan error. Mahasiswa setelah melakukan kuis dalam sistem di laman si layar, saat ini nilainya tidak dapat dilihat atau muncul. Itu yang pertama, Bu. Kemudian dari Pak Sutoyo lagi, pertanyaan yang kedua. Izin bertanya terkait materi praktikum selain bisa dimodifikasi, bagaimana dengan item jumlah subtopik tiap CPL? Apakah bisa direduksi berapa persen? Mengingat ruang lingkup kajian kompetensi mikrobiologi sangat padat dan banyak skill yang dipraktekkan seperti modulnya. Setiap 2 sesi praktikum per hari, penyelenggaraan memakan waktu dari pukul 8 sampai 18. Untuk pertanyaan ketiga dari Pak Sutoyo, itu untuk unggahan tugas 1 dan 2, durasi waktunya sampai 28 Juni 2026. Tetapi dalam sistem instruktur memungkinkan setting batas waktu mahasiswa memulai unggah dan batas akhir waktu unggah. Apakah hal ini boleh dilakukan sesuai awal pelaksanaan sesuai jadwal kami dan pembatasan waktu sesuai durasi setelah 2 minggu? Sesuai tepat waktu. Silakan mungkin Bu. Baik, terima kasih Pak Sutoyo. Pertanyaannya anu ya, Pak, rangkum keluh kesah selama ini. Jadi terkait BMP sebetulnya sudah kami informasikan Pak ke mahasiswa bahwa memang beberapa BMP itu
karena masih relevan untuk kompetensinya, jadi ada perubahan kurikulum, jadi memang hanya berubah di kode mata kuliahnya saja, tapi untuk bahan ajar yang digunakan beberapa itu masih sama. Contohnya untuk yang genetika, biokimia, itu masih sama. Dan informasi itu sudah kami sampaikan juga, Pak. Jadi informasinya itu ada di katalog kami yang bisa diakses oleh semua mahasiswa. Jadi di katalog itu sudah tersedia informasi mata kuliah ini atau mata kuliah A, BMP-nya itu apa saja berikut dengan kodenya gitu. Jadi mudah-mudahan tidak menjadi apa ya kekeliruan lagi oleh mahasiswa. Terkait BMP revisi semester kemarin itu kami sudah mengupdate untuk BMP mata kuliah baru itu sudah kami kirimkan ke masing-masing UT daerah, ada juga yang kami kirimkan langsung ke mitra ya Bapak. Namun apabila nanti kami cross-check kembali secara konten untuk yang edisi mikrobiologi, itu apakah ada perubahan juga sehingga perlu kami kirimkan ulang. Jadi nanti mungkin kalau ada informasi BMP yang ini Bapak, maksudnya Bapak misalkan ada ketidaksesuaian dengan mahasiswa, itu boleh diinformasikan ke PJ Praktik di UNED ya Bapak, dari UNED ya, di Universitas Jember boleh diinformasikan untuk nanti kami tindak lanjuti, kami proses dan kami kirimkan BMP yang baru begitu Pak. Kemudian untuk BMP itu mahasiswa yang misal yang belum menerima BMP secara modul hard file-nya, itu kami memang mengarahkan untuk mahasiswa mengakses di laman Silayar, di laman RBV ataupun BA Digital. Dan memang ini ya Bapak, kalau misalkan mengakses secara online itu memang membutuhkan jaringan yang cukup kuat begitu. Jadi mungkin mahasiswa harus memastikan ketika mau mengakses BMP secara digital itu memastikan jaringannya terlebih dahulu. Kemudian untuk nilai pretest juga sama Bapak, karena nilai pretest itu secara tersistem kami juga sudah pernah menginformasikan ada mahasiswa yang mengeluhkan juga dan kami tindak lanjuti di pihak layanan belajarnya. Memang untuk nilai pretest itu mungkin kami sampaikan ke mahasiswa itu untuk dicoba ulang kalau memang nilainya tidak terrecord, karena informasinya kalau nilai tidak terrecord itu karena kendala di jaringan. Informasi yang kami dapatkan seperti itu Pak. Kalau misalkan ternyata memang mahasiswanya masih ada yang mengeluhkan sudah dikerjakan ulang untuk kuis di pretestnya, namun memang tidak terrecord nilainya, boleh disampaikan ke kami, mahasiswanya diminta menyampaikan ke kami Pak untuk kami tindak lanjut. Kemudian terkait item jumlah subtopik seperti tadi yang kami sampaikan ke Pak Endra ya dari Palembang. Jadi yang Bapak dari Palembang tadi, Bapak instruktur dari Palembang, bahwa untuk saat ini memang aturan tertulis itu belum tertuang, namun berdasarkan hasil ini ya Bapak rapat itu untuk kompetensi aktivitas kegiatan yang bisa difasilitasi, mohon bantuan mungkin bisa 80% mencapai aktivitas kegiatan yang ada di masing-masing modul Pak, baik modul 1, 2, dan 3. Jadi boleh ada reduksi kegiatan yang tidak menunjang, mungkin reduksi kegiatan, dipilih kegiatan yang secara kompetensinya mungkin bisa dipahami oleh mahasiswa, sehingga 20% pengurangan aktivitas kegiatan itu masih diperbolehkan. Namun jika memungkinkan waktunya, memang kalau jika 100% akan lebih baik lagi. Itu menjadi masukan bagi kami, Bapak sudah menjadi catatan kami. Terima kasih. Kemudian terkait setting batas waktu, kebetulan di sini saya tidak bisa menjawab ya Pak, karena begini, secara ketentuan memang kami boleh instruktur itu boleh mengatur setting batas waktu. Jadi
masing-masing instruktur itu boleh memberi setting tidak harus menunggu tanggal 28 Juni. Namun khawatirnya kami karena mahasiswa itu bekerja, kami khawatir ternyata sebagian besar mahasiswa itu bisanya malah lebih dari 2 minggu begitu Pak. Itu yang kami khawatirkan. Jadi monggo kami kembalikan lagi jika ketentuannya itu memang dari Bapak instruktur seperti itu. Namun ini Pak, mohon maaf, kami khawatir bertolak belakang dengan ketentuan setting waktu yang dari pusat pembelajaran begitu. Jadi mohon maaf, mungkin bisa disampaikan saja ke mahasiswa terkait batas waktu di 2 minggu itu ditekankan di awal saja dengan harapan mahasiswa bisa memperhatikan dan merespon untuk bisa mengupload di 2 minggu setelah praktikumnya selesai di praktikum mata kuliah tersebut. Mungkin itu ya Pak. Jadi saya mohon maaf dari saya tidak bisa memberi waktu pasti boleh atau tidaknya karena khawatir kami di prodi juga ada dari layanan pembelajaran itu memperhatikan karakteristik khusus mahasiswanya sendiri gitu, khawatir bertolak belakang dengan itu Pak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait pertanyaan Pak Sutoyo ya Mbak. Jadi mungkin dari Bu Novi jika Mas ada bisa menambahkan Bu. Baik. Ya, mungkin saya bisa menambahkan. Jadi Pak Sutoyo, kami juga melakukan penyapaan serta mensosialisasikan mengenai praktikum ini ke mahasiswa, begitu. Dan kami selalu menyampaikan ke mahasiswa bahwa jikalau selesai praktikum itu supaya membuat laporan dengan segera, gitu. Jadi jangan menunggu sampai tanggal misalnya batas akhir untuk upload begitu. Karena kami sampaikan bahwa jikalau menunggu batas akhir upload itu kami khawatirkan adanya permasalahan teknis. Karena biasanya pada tanggal upload terakhir itu bersamaan dengan upload artikel mahasiswa begitu. Jadi akan sangat banyak crowded sekali jalurnya gitu. Jadi kami selalu menyampaikan dan hal itu akan selalu kami ingatkan ke mahasiswa begitu ya Pak Sutoyo. Jadi supaya cepat selesai begitu. Jadi satu masalah beres, satu praktikum beres, itu sih Pak Sutoyo yang kami selalu sampaikan ke mahasiswa. Begitu. Terima kasih Bu Uut. Baik, terima kasih Bu Novi untuk tambahannya. Mudah-mudahan berkenan Pak dengan jawaban kami. Selanjutnya Bu Naila atau Mbak Rani boleh dibantu saya membacakan ini yang chat-chat yang tadi terhilang. Saya di sini baru bisa membaca sampai yang Bu Yulianda. Mungkin yang sebelum-sebelumnya tadi saya lihat ada beberapa chat tapi belum sempat terbalas atau terjawab. Kenapa? Oh ya, standar penilaian belum. Yang dari Bu Tetri ya, Bu Tetri ya. Betul, Bu. Baik. Dari Ibu Tetri Widiani, izin bertanya apakah ada standar penilaian di UT, batas A berapa, B berapa, dan tidak lulus itu berapa? Hal ini juga serupa dengan pertanyaan dari Pak Arif Pambudi, Bu, terkait selang nilai untuk huruf mutu yang ditetapkan di UT seperti apa? Baik, sebentar saya izin untuk batas penilaian itu mohon maaf kami tidak menyampaikan di penyamaan persepsi tadi ya Bapak Ibu. Jadi baru saya confirm, kami cek kembali di laman katalog karena memang kami itu penilaiannya itu berdasarkan acuan patokan ya. Jadi saya cek dulu. Jadi untuk kelulusan sendiri itu batas penilaiannya itu 60 Bapak Ibu. Jadi untuk praktikum, untuk kategori mata kuliah yang praktikum, itu kalau kurang dari 60 itu tidak lulus. Jadi untuk kategori A itu 80 sampai 100, Amin itu 75 sampai 79, B itu 70 sampai 74, B min itu 65 sampai 69, C itu di 60 sampai 64.
Dan untuk batas kelulusan itu untuk mata kuliah yang praktikum ya Pak, itu jika kurang dari 60 itu untuk mata kuliah praktikumnya itu dinyatakan tidak lulus. Nah, untuk mata kuliah yang berpraktikum itu seperti yang saya sampaikan pada saat penyamaan persepsi tadi, itu bukan murni dari mata kuliah praktikumnya saja. Jadi mungkin walaupun dari Bapak Ibu instruktur itu sudah kategori nilainya A, ternyata ketika digabung dengan proporsi nilai yang lain, ada nilai tutorial online dan nilai UAS, sehingga nilainya tidak maksimal seperti nilai praktikum, itu karena ada kontribusi nilai yang lain gitu. Saya sambil ke chat Zoom untuk kategori penilaiannya tadi. Mungkin selanjutnya Bu Naila. File-file ini nanti kami juga izin menyampaikan, mudah-mudahan bisa kami sampaikan ke alamat email Bapak Ibu instruktur, atau jika tidak akan kami sampaikan ke manajer pembelajaran di UT daerah. Jadi recording beserta file PPT beserta panduan untuk aksesi layarnya Bapak Ibu nanti akan kami sampaikan kembali, karena tadi ada yang menyampaikan tidak bisa terakses. Selanjutnya, Ini ada pertanyaan dari Bu Dewi Elfridasari mengenai dari UAI mengenai buku pedoman panduan untuk si layar dan laman tutorial. Nah, untuk si layar kita ada pedomannya ya Bu Uut ya. Nanti Iya. bisa disampaikan juga begitu. Jadi sekalian dengan rekaman dan materi hari ini begitu ya. Terima Iya kasih. betul Bu. Untuk panduan aksesi layar itu dari Bu Naila sudah masuk akses yang si layar itu sudah juga ya, sudah disampaikan Ibu di chat Zoom, tapi nanti akan kami jadikan satu kembali untuk kami emailkan ke Bapak Ibu instruktur atau ke Bapak Ibu PJ praktik di UT daerah. Ada lagi Bu Naila? Terjawab sampai ke Bu Julianda, apakah ada pertanyaan? Bu siap? Mungkin bisa belum. Mohon izin membacakan dari Ibu Satya Arimurti. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, yang pertama yang pertanyaan pertama, ada tahun lalu ada logbook dan laporan sementara. Apakah sekarang hanya laporan sementara saja? Kemudian pertanyaan yang kedua, waktu koreksi sangat terbatas karena antara pengumpulan laporan akhir dengan nilai akhir waktunya mepet. Tahun lalu sudah menilai, tiba-tiba dari UT ada perpanjang pengumpulan tugas, sehingga harus koreksi 2 kali. Mungkin tadi sudah disampaikan juga ya Bu ya. Kemudian ini diperkuat oleh Pak Budi Irawan, kasusnya yang sama, deadline pengumpulan laporan sama dengan deadline dosen untuk unggah laporan di laman tutorial, sehingga yang sudah entry nilai baik di layar dan tutorial harus mengecek dan upload ulang, bongkar pasang. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa mahasiswa harus upload laporan akhir 2 minggu sesudah pelaksanaan praktikum. Mohon kedepannya agar sesuai jadwal. Baik, terima kasih Bu Neleh. Jadi Bapak Ibu izin beberapa pertanyaan tadi sudah izin kami sampaikan juga alasan-alasan pertimbangannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan di semester ini tidak ada, misalkan pun ada perpanjangan waktu untuk mahasiswa, ada perpanjangan waktu juga dan spare waktu instruktur untuk melakukan penilaian. Jadi mohon maaf untuk atas ketidaknyamanan di semester lalu. Nah, terkait dengan logbook dan laporan sementara, betul Bu Satya. Jadi untuk di semester ini itu untuk logbook atau catatan pertemuan pembimbingan praktikumnya itu cukup dilampirkan oleh instruktur di laman tutorial sebagai lampiran laporan pelaksanaan praktikumnya. Untuk mahasiswa tidak perlu membuat. Jadi mahasiswa cukup mengupload laporan sementara itu di tugas di aktivitas 7, kemudian mengupload laporan akhir beserta jawaban post-testnya itu di tugas 2 di aktivitas 8. Jadi nanti Bapak Ibu instruktur itu
ada dua penilaian, ada 2 sesi penilaian, yaitu kalau yang sebelumnya itu ada 3 sesi penilaian, kalau yang sekarang itu kami kurangi, namun mohon maaf kami baru hanya bisa mengurangi menjadi 2, yaitu ada 2 aktivitas penilaian, yaitu di sesi 7 dan sesi 8. Itu Bu Satya, mohon izin. Mungkin sudah masuk ke Bu ini ya Mbak, Bu Yulianda. Baik. Untuk Bu Yulianda, saya izin meneruskan. Bu Nailah, kalau ada tambahan dipersilahkan. Untuk aplikasi, untuk absensinya apa masih 4 kali sehari? Ini nanti Bu Yulianda bisa koordinasi dengan Bapak Ibu dari UT daerah, karena untuk yang memvalidasi e-presensi itu dari UT daerah. Jadi mohon maaf, kami yang pasti untuk presensinya itu sesuai sesi Ibu. Jadi misalkan 1 hari itu ada 2 sesi, berarti dilakukan presensi di 1 hari itu, saya kurang tahu presensinya apa ada presensi masuk dan presensi keluar, kebetulan kami, di sini saya kurang tahu. Jadi nanti mungkin bisa koordinasi dengan Bapak Ibu di UT daerah terkait e-presensi Ibu. Karena terkait ini ya honorarium itu validasi datanya itu di UT daerah. Kemudian dari Bu Cutina, untuk pengisian presensi di Silayar itu dari sesi 3 sampai sesi 6, betul Ibu? Jadi untuk pengisian presensi di Silayar itu sesuai dengan 4 aktivitas praktikum yang dilakukan, yaitu ada 4 kegiatan atau 4 sesi praktikum, yaitu kegiatan 4 sesi itu terwadahi di sesi 3, 3, 4, 5, 6, di sesi 3 sampai sesi 6. Kemudian untuk file tadi sudah dikirimkan ulang ya sama Bu Naila filenya. Kemudian nanti untuk sudah ya Bu Naila ya. Kemudian untuk range nilai sudah kami informasikan. Mungkin sudah semua untuk pertanyaan ya Bu Naila ya. Untuk pertanyaan di kolom chat Zoom sudah terjawab semua. Mudah-mudahan bisa jawabannya bisa dimaklumi dan memuaskan ya Bapak Ibu. Kemudian apakah ada lagi pertanyaan yang disampaikan langsung? Mungkin jika tidak ada, saya tutup sesi diskusi ini. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum bisa terjawab dengan sempurna, Bapak Ibu nanti bisa koordinasi kembali via WA ke kami jika ada hal-hal yang kurang jelas. Mohon izin Bapak Ibu untuk membantu mengisi presensi untuk kegiatan ini. Saya tutup untuk sesi diskusi. Terima kasih Bu Nailah yang sudah membantu kegiatan sesi diskusi ini. Untuk acara sesi berikutnya saya kembalikan kepada Bu Rani. Baik, terima kasih Bu Ut, Bu Naila, Bu Novi. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan Bapak Ibu. Semoga jawaban yang telah disampaikan dapat memberikan kejelasan dan menjawab pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya, kita akan melakukan sesi foto bersama sebagai dokumentasi kegiatan hari ini. Kami mohon kepada Bapak Ibu instruktur untuk menyalakan kamera sejenak. Tim dokumentasi kami persilakan untuk mengambil gambar ya. Saya hitung 1, 2, 3. Lanjut. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin 1, 2, 3. Sebelum saya tutup, mungkin ada tambahan dari Bu Novi. Terima kasih Mbak Rani, Bapak dan Ibu instruktur, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya pada sore hari ini, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan nanti kita akan lebih intensif untuk
koordinasi agar hal-hal yang menjadi kendala pada semester lalu tidak terjadi lagi pada semester ini. Saya kira itu saja, Mbak Rani, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Novi atas tambahannya. Terima kasih Bu Novi, Bu Uut, Bapak Ibu semuanya. Demikian rangkaian kegiatan pada hari ini telah kita laksanakan dengan lancar. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya acara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat sore Bu Novi, Bu Uut. Terima kasih Bu Izin Tri. ref ya. Bu Uut non materinya nanti ya. Oke, siap Ibu. Nanti kami kirimkan. Terima kasih Mbak Ut. Terima kasih Bu Dwi. Ya baik, izin ref Nanti Bapak minta Ibu PPT-nya semuanya. aja Mbak Ut.